القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Dimanapun berada, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kedua untuk surat Al-Balad. Dan insya Allah besok pagi kita dapatkan surat baru lagi, yaitu surat Al-Lail. Jemaah sekalian, kita hari ini atau petang ini akan membaca surat Al-Balad ayatnya 11 sampai 19 kalau tidak salah, 11 sampai 20. Kesimpulannya hari ini atau sore ini kita membaca penggalan terakhir daripada surat Al-Balad, surat yang berbicara tentang negara. Bersama kita siapa ini? Ustadz kita belum ada ya, Ustadz Safi belum kelihatan. Belum ada, Ustadz. Ustadz Wahyudi juga belum kelihatan ya? Belum. Baiklah Bapak sekalian, karena Ustadz kita belum ada yang masuk, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Balad ayat 11 dan seterusnya sampai terakhir. Bagi Bapak Ibu yang ingin membuka mushaf atau kitab sucinya sendiri, bisa membukanya di surat yang ke-90. Surat 90, surat yang berbicara tentang negara Al-Balad ayat 11 sampai seterusnya. Mari kita masuk ke screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة.
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Rasulillah wa alihi Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل محمد. على اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Bapak sekalian, kita berdoa bersama-sama semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran tadi, Allah SWT angkat derajatnya di sisi Allah SWT, dijabah doa-doanya di malam-malam Lailatul Qadar dan dikembalikan nanti kepada fitrahnya setelah selesai seluruh rangkaian bulan suci Ramadan. Ilahi amin. Pada kesempatan kali ini kita teruskan surat Al-Balad kita. Surat Al-Balad ini secara bahasa artinya negara. Tapi yang menarik jemaah sekalian, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the city. City kan artinya kota. Tetapi memang yang namanya negara itu awalnya berbentuk kota-kota. Jadi dulu-dulu itu yang namanya negara-negara berbentuk kota-kota sebetulnya. Jadi makanya lahirlah istilah warga negara itu dari kata citizenship. Apa citizen? Jadi kalau warga negara itu citizen, dari kata citizen. Sekarang ada lagi warga lain namanya netizen, tapi artinya dari kata city sebetulnya. Karena negara-negara dulu itu hampir dikatakan tidak ada batas-batas negaranya yang jelas. Batas-batas negara itu diperjelas setelah tahun 1945, setelah PBB terbentuk. Ya, dulu itu tidak ada batas-batas negara yang jelas, yang ada adalah kota-kota saja. Jadi masyarakat dari berbagai tempat bisa datang ke kota manapun juga untuk tinggal di sana. Karena dulu tidak ada istilah paspor, tidak ada istilah visa. Paspor, visa itu dibuat setelah terbentuknya PBB, UN pada tahun 45. Sebelum itu, ya orang bisa kemana-mana saja. Jadi orang bisa pergi dan tinggal di suatu tempat secara bebas. Jadi orang-orang di Timur Tengah boleh pergi kemanapun juga, bisa menyebar ke negara Afrika, negara Eropa, ke negara Asia Tenggara. Begitu juga orang-orang dari Asia Tenggara bisa pergi kemanapun juga. Orang-orang dari Tiongkok bisa pergi kemanapun juga. Itu sebabnya banyak orang Tiongkok misalnya di berbagai negara juga. Karena dulu ya bebas, kita mau pergi kemana saja, tinggal di mana saja. Yang penting kita datang ke suatu negara, tempat, ya di sana kita tidak mengambil tanahnya orang. Di sana kita berdagang, bisa beli tanah, atau diberikan tanah oleh raja setempat, nah kita boleh tinggal di tempat itu. Nah, makanya disebut dengan city. Jadi negara itu adalah sebetulnya city. Kemudian ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 20 ayat. Jadi tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-20. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mengikuti Al-Balad ini, kita akan lihat tugas utama sebuah negara. Tugas penting sebuah negara ialah, nanti kita lihat adalah mengangkat harkat dan martabat warga negaranya. Supaya keluar dari kemiskinan, perbudakan, dan berbagai macam. Jadi negara itu sebetulnya adalah muncul atau dibuat atau diinisiasi adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara dan kemudian terutama warga negara yang lemah seperti misalnya perbudak, kemudian nanti ada anak yatim, kemudian ada lagi orang miskin. Nah itu dia tadinya. Lalu kemudian tugas negara berikutnya adalah mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa berpendidikan, dan tujuan pendidikan agar tercipta yang namanya cinta dan kasih sayang di antara sesama warga negara. Mari kita teruskan surat Al-Balad. Tadi pagi kita sudah sampai di ayat yang ke-10, yaitu tentang Najdain, tentang dua jalan. Jadi Allah SWT telah memberikan kepada kita dua jalan. Jalan itu secara umum ya kiri kanan, tapi dalam kaidah agama atas bawah. Di ke atas itu adalah takwa, ke bawah adalah fujur, jauh dari Tuhan. Ke atas itu artinya mendekat kepada Tuhan, ke bawah artinya menjauh dari Tuhan. Ke atas itu disimbolkan dengan langit, langit adalah alam non materi,
sedangkan ke bawah adalah ke bumi, bumi adalah alam materi. Jadi kita gerakannya cuma atas bawah saja secara keagamaan. Kalau secara muamalah, secara sosial, ya gerakan kita kiri kanan. Karena jalanan itu cuma dua macam, tidak belok kiri, belok kanan. Ya, kalau tidak terus. Nah, begitulah juga ini kita lihat ada gambar kota-kota di sini. Dan yang bisa memilih jalan-jalan itu hanya manusia saja, jemaah sekalian. Yang namanya hewan-hewan, hanya mereka bisa memiliki jalan berdasarkan instingnya saja. Hewan-hewan banyak yang bisa berjalan melintasi bumi. Misalnya kalau mereka migrasi dari bagian selatan bumi, kemudian bermigrasi ke bagian utara bumi, itu ada burung-burung seperti itu. Mereka jumlahnya bisa sampai jutaan. Bergerak dari suatu wilayah bumi kepada wilayah bumi yang lain. Dan mereka itu adalah bergerombol-gerombol. Allah berfirman di ayat yang ke-10 tadi pagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepadanya, ini kata-kata hada yahdi, kami tunjukkan kepadanya an-najdain. Kita sudah bandingkan ayat ini dengan beberapa ayat yang lain pada tadi pagi, bahwa memang di dalam Al-Quran selalu menunjukkan kepada dua jalan. Contohnya imma syakira wa imma kafura. Atau misalnya jalan rushd dan jalan al-ghayy. La ikraha fid-din qad tabayyana rushd minal ghayy. Jadi sudah jelas antara mana rushd yang benar, yang rasional, dan mana yang ghayy yang menyimpang daripada rasionalitas. Jadi selalu dua jalan. Taqwaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu selalu dua dalam Al-Quran disebutkan. Nah, bulan Ramadan ini, bulan puasa ini mengajari kita untuk bergerak ke atas taqwaha dan melawan gravitasi bumi, gravitasi bergerak ke bawah yang namanya fujuraha. Kemudian kita masuk ayat baru, fala iqtahamal aqabah, fala tahamal aqabah. Lalu kemudian fala, maka manusia banyak yang tidak iqtahamal aqabah. Maka tidaknya kita kasih koma. Karena tidaknya di sini bukan negasi terakhir, tapi tidak. Mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Maksudnya mereka tidak menempuh jalan mendaki. Al-Aqabah. Secara bahasa Al-Aqabah itu artinya penghalang sebetulnya, kesulitan. Jadi Al-Aqabah ini di sini sebutkan mendaki, di sini mendaki. Tapi di sini sukar ini, mendaki dan sukar. Kalau kita lihat kamus ya, kita lihat kamusnya di sini. Ini Aqabah ini. Aqabah di sini diartikan dengan rintangan, halangan, aral. Biasa kita dalam bahasa Melayu mengatakan kalau tidak ada aral melintang, gitu, aral. Penghalang, penghadang, semuanya sama ini. Ya. Jadi artinya rintangan, tetapi bisa diatasi nih, rintangan yang sulit diatasi. Jadi oleh sebab itu Aqabah itu adalah sesuatu yang sulit. Ya, kenapa sulit? Bukan karena sebetulnya sulit hakikatnya, tapi karena bertentangan dengan hawa nafsu manusia, keinginan manusia untuk mendapatkan yang lebih gampang, yang lebih singkat. Maka oleh sebab itulah manusia itu kan kalau tidak kembali kepada fitrahnya, manusia pada dasarnya menjadi pelit, kikir, hasad, dengki, dan sebagainya. Nah itulah yang nanti yang dilawan itu. Hawa nafsu seperti kikir, dengki, dan sebagainya itu dia lawan. Karena berkaitan nanti dengan kebersamaan kita dalam sebuah wilayah untuk saling tolong-menolong. Inti daripada agama ini adalah tolong-menolong, bergotong royong. Dalam Al-Quran disebut dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, untuk tolong-menolong ini kan harus mampu mengalahkan ego kita, harus mampu mengalahkan kepentingan pribadi kita. Maka dikatakan falaqtahamal aqabah. Tapi sayangnya manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki al-aqabah, yang susah tadi, rintangan. Artinya bahwa ada rintangan yang harus ditempuh. Rintangan inilah sebetulnya yang dalam bahasa lain disebut dengan tirai, hijab, yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aqabah ini kita artikan sebagai gunung, sebagai benteng, sebagai tirai, sebagai penghalang antara kita dengan Allah. Nah, jadi harusnya kita menempuh jalan yang menghilangkan bentangan ini, ataukah halangan ini, atau aral ini. Karena aral ini adalah menutupi jiwa kita, sehingga menyebabkan kita tidak bisa melihat kebesaran Allah SWT.
Ketika kita tidak melihat kebesaran Allah, nah otomatis yang kita lihat adalah kebesaran dunia. Ketika kebesaran dunia kita lihat, maka menjadilah masalah. Karena manusia terjebak masalah itu ketika menganggap dunia segala-galanya. Dunia ini sebetulnya masalah. Makanya siapa yang menjadikan dunia sebagai fokus tujuan pasti selalu bermasalah. Selama manusia masih menjadikan dunia sebagai tujuannya, sebagai orientasinya, sebagai fokusnya, sebagai perhatian utamanya, maka manusia itu belum bisa menghadapi atau menghilangkan masalahnya. Belum bisa menghapus aral yang melintang. Selama itu yang terjadi, maka falak tahamal aqabah. Sayangnya manusia tidak menempuh jalan yang berat. Jadi kata-kata hadainahu najdain di sini dua jalan. Berarti ada jalan yang kelihatannya gampang dan ada jalan yang kelihatannya sulit. Jalan yang kelihatannya sulit itulah justru untuk masa depan yang jauh di akhirat sana. Sedangkan yang kelihatannya gampang justru itu akan menjauhkan kita dari Allah. Jadi kata-kata najdain di sini dua jalan. Yaitu ada yang fujurah. Nah, fujurah itu gampang karena dekat. Cuma ingat kata-kata fujurah itu ke bawah. Gerak ke bawah itu gampang. Bapak Ibu kalau turun tangga itu pasti gampang. Tapi coba naik tangga itu pasti berat. Kalau kita naik tangga kenapa gampang? Karena bersamaan dengan gravitasi. Sejalan dengan arah gravitasi bumi. Tapi kalau kita naik itu kenapa berat? Karena kita melawan gaya gravitasi bumi. Begitu aja. Kenapa kalau kita arahnya takwa itu berat? Karena kita melawan gravitasi kepentingan duniawi, kepentingan bumi, kepentingan ardi, bukan kepentingan samawi. Maka falak tahamal aqabah. Manusia banyak yang tidak menempuh jalan yang mendaki, padahal itulah sebetulnya rahasia keberhasilan. Misalnya kenapa orang berhasil? Orang yang bagus pendidikannya, sekolahnya. Karena dia punya sekolah, dia punya pengetahuan, dia punya skill. Tapi untuk mendapatkan sekolah yang bagus, skill yang mumpuni, ya harus bersusah-susah dulu. Bersusah-susah. Al-Quran sudah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Harus bersama dengan kesulitan. Itu baru muncul kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra. Baru kemudian sekarang, ini kita lihat. Banyak orang yang terjebak di sini. Ya, jadi banyak orang yang terjebak. Jadi kita lihat kalau berkaitan dengan uang ini kita artikan dengan kepentingan sesaat, ya. Kepentingan sesaat. Karena sebetulnya disebut dengan dunia itu lebih kepada pandangan orang sebetulnya. Kita merasa minder, kita merasa rendah, kita merasa hina apabila misalnya kita tidak punya sesuatu. Padahal orang sebetulnya tidak menganggap begitu. Itu perasaan kita saja. Itu yang sudah perasaan subjektif. Perasaan ego kita saja. Karena kita merasa hina, merasa rendah kalau tidak punya apa-apa, maka kemudian kita seperti ini, kita kemudian terpenjara oleh kepentingan tadi, kepentingan tadi. Kepentingan apapun juga disimbolkan dengan mata uang. Coba kita lihat kalau ada orang korupsi misalnya, pasti yang ditemukan adalah mata uang. Selalu mata uang. Karena manusia terpenjara oleh mata uang seperti ini. Wa ma adraka mal aqabah. Karena ini masalah penting, maka Allah bertanya, ma adraka. Tanya di sini, ma adraka mal aqabah. Kembali tadi kepada al-aqabah ini. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Jadi wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Jadi karena ini adalah penting, maka kemudian Allah bikin pertanyaan. Semua yang penting pasti begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Wailul likulli humadatil lumada alladzi jama'a malahu wa 'addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama. Wa ma adraka mal hutama. Jadi selalu ada kata ma adraka kalau penting. Ya. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi
Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Jadi ini penekanannya di sini nih. Penekanannya pada al-aqabah. Lalu Allah sendiri menjawab, fakku. Fakku itu artinya melepaskan. Fakka ya fakku itu artinya melepaskan, memerdekakan. Fakku raqabatin, membebaskan, pemerdekaan. Raqabah. Secara bahasa raqabah itu sebetulnya adalah leher. Ya, kalau budak kan abd. Ya, jadi kalau Al-Quran itu budak itu abd. Ya. Wala abdun, itu kalau budak itu adalah abad sebetulnya secara bahasa. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ini ada di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini. Ayatnya 221. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sampai mereka wanita musyrik itu beriman. Jadi jangan nikahi mereka sampai mereka beriman. Wala amatun, karena seorang budak perempuan mukminah, wala amatun, seorang budak perempuan mukminah, khairun, lebih baik, min musyrikatin, dari seorang wanita musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik itu menakjubkan, menarik hati kamu. Wala tankihu, dan wala tunkihu, dan janganlah kau menikahkan. Wala tunkihu, dan jangan kau menikahkan al-musyrikina, laki-laki musyrik. Maksudnya dengan wanita mukmin. Hatta yu'minu, sampai mereka mau beriman. Jadi maksudnya jangan menikahkan laki-laki musyrik itu dengan wanita-wanita kalian, hatta sampai yu'minu, mereka mau beriman laki-laki itu. Apa sebabnya nih? Wala abdun. Lamnya di sini adalah taukid. Dan benar-benar abdun. Nah, ini kata abdun budak. Wala abdun dan abd itu mu'minatun. Mu'minun. Wala abdun mu'minun, seorang budak mukmin, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hatimu, menakjubkan kamu. Karena tampannya kah, atau karena pendidikannya kah, atau karena kekayaannya kah. Ulaika yada'una ilan nar, karena mereka-mereka musyrik itu akan memanggil kalian, menyeru kalian, mengajak kalian ilan nar, kepada neraka. Wallahu, sementara Allah dengan syariatnya ini, yada'u ilal jannah wal maghfirati biizni, mengajak kita untuk menuju kepada jannah, surganya, wal maghfirah, dan ampunannya, biizni, atas izinnya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, abad ada dalam Al-Quran itu hamba. Jadi hamba sahaya itu adalah abad. Lalu kenapa di sini menggunakan kata-kata aqabah? Ini yang kita sampaikan juga sekalian. Di sini menggunakan kata aqabah menurut hemat Al-Fakir ini supaya ini jangan terjebak pada budak secara harafiah saja. Artinya semua nanti jenis perbudakan itu harus dibebaskan. Perbudakan orang dari kebodohan. Kebodohan itu adalah semacam perbudakan juga, terpenjara juga. Karena aqabah tadi kita artikan sebagai leher yang terbelenggu. Jadi leher yang terkena rantai itu namanya aqabah. Jadi aqabah itu raqabah itu sebetulnya adalah leher. Kalau aqabah tadi itu adalah susah, penghalang. Jadi kalau kita ganti ainnya dengan ra, itu ini kan yang berbeda cuma ainnya dengan ra. Ini ain, ini ra. Jadi aqabah, ini raqabah. Kita lihat, kita ganti di sini apa di kamus tadi. Kita ganti ainnya di sini. Kita ganti ainnya. Ganti dengan ra. Raqabah. Nah, ini leher. Kita ganti ainnya dengan ra, nah, menjadi leher. Raqabah. Ya, jadi leher. Nah, seperti itu. Dasi juga adalah ribatur raqabah. Ya, ribat ar-raqabah. Nah, jadi jadi intinya adalah leher. Artinya leher yang terbelenggu. Jadi artinya membebaskan orang yang tidak bisa bebas. Terpenjara karena kemiskinan, karena kebodohan, karena macam-macam.
bahkan terpenjara oleh kemalasan, kita harus motivasi orang itu agar jangan malas, karena kemalasan itu adalah bentuk raqabah sebetulnya. Jadi faku raqabatin. Nah, raqabah ini sebetulnya beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Memang kadang diartikan sebagai budak, terutama berkaitan dengan denda. Jadi denda dalam agama itu adalah menggunakan budak. Ya, coba kita lihat misalnya di dalam surat An-Nisa di sini ya. Kita lihat di sini surat An-Nisa ya. Kita lihat surat An-Nisa ini ayat 92, surat 4 ayat 92. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin." Wa ma kana lil mu'min, dan tidak mungkinlah bagi seorang mukmin. Jadi kata makana dalam bahasa Arab itu kalau mimat ketemu kana itu tidak mungkin. Tidak mungkinlah bagi seorang mukmin ayaqtula untuk membunuh mukmin sesamanya mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak mungkin membunuh sesamanya mukmin. Makanya supaya seorang mukmin itu seakan-akan sah membunuh sesama orang mukmin, diajari untuk mengkafir-kafirkan. Dia kan, saya bunuh kan orang kafir. Ya, padahal kriteria mukmin itu harus secara zahir berdasarkan ini. Kalau berkaitan dengan membunuh dan tidak membunuh itu harus berdasarkan zahir. Artinya kalau orang itu mengaku beriman, tidak boleh dibunuh. Di mana? Nanti di bawah, di sini juga ada. Ya. Di dalam ayat-ayat 94 nanti ada. Ya, jadi tidak boleh. Jadi kalau berkaitan dengan mukmin itu hanya zahirnya saja dilihat. Tidak boleh kita lihat hatinya. Kita lihat di sini nih, ayat 90. Nah, ini dia. Ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, idza darabtum fi sabilillah. Apabila kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka harus teliti, sangat-sangat teliti. Ya, fatabayyanu, teliti. Wala taqulu, jangan pernah mengatakan pada dalam keadaan perang ini, darabatum ini berperang di jalan Allah. Bahkan darabatum itu artinya sedang bunuh-membunuh. Dari kata daraba yadrib itu artinya memukulkan pedang. Jadi ketika kalian sedang berpukul-pukulan pedang dengan musuh di jalan Allah, walaupun sudah hidup mati di sana, tetapi tetap harus tabayyun. Fatabayyanu. Wala taqulu, jangan pernah mengatakan liman kepada orang yang alqa. Alqa artinya apa? Datang menyerah ilaikum kepada kamu. Alqa itu datang angkat tangan menyerah kepada kamu. Dengan assalam, dengan menyatakan diri damai, pengen damai. Jangan katakan apa? Jangan katakan lasta mu'minan. Jadi kalau kita potong di sini katakan wala taqulu lasta mu'minan. Kamu jangan mengatakan kamu bukan mukmin. Kenapa? Karena kamu sekarang mengaku Islam hanya karena takut pada pedang saya. Tidak boleh. Pokoknya begitu secara zahir dia mengaku mukmin, tidak boleh kamu bunuh. Bapak bisa bayangkan bagaimana indahnya Al-Quran itu. Sekarang kita lihat beberapa saudara-saudara kita di Timur Tengah saling membunuh satu sama lain. Dengan menuduh macam-macam. Menuduh dianya adalah inilah, itulah. Ya, maka kemudian seakan-akan sah untuk dibunuh. Padahal di sini katakan, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Jangan katakan kamu bukan mukmin dan karenanya kamu bunuh yang bersangkutan. Tidak boleh. Apa sebabnya? Karena yang paling tahu isi hati orang adalah Allah. Ketika ayat ini turun, seseorang datang kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia cuma berpura-pura hanya karena takut kepada pedang saya? Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu kalau dia berpura-pura? Buktinya setelah saya membunuh baru dia mengatakan Islam. Tapi bagaimana kalau dia takut dan benar-benar dia sudah Islam? Orang itu, sahabat itu diam. Kalau ternyata dalam hati nuraninya benar-benar ingin Islam dan kamu bunuh, artinya apa? Kamu bunuh orang yang Islam, yang mukmin. Dan membunuh orang mukmin seperti lagi di sini. Tadi di atas tidak mungkin seorang mukmin membunuh orang mukmin. Jadi kalau ada orang membunuh orang mukmin dalam hatinya saya mukmin, maka hakikatnya dia bukan mukmin lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin orang mukmin tadi membunuh sesamanya orang mukmin. Jadi kembali sini tadi. Ya. Kembali kepada ayat ini. Maka nali mukminin ayyaqtula mu'minan. Artinya kalau ada yang mengaku mukmin tapi membunuh sesamanya mukmin walaupun mukminnya hanya zahir, maka dia secara otomatis mukmin karena kata-kata makana tidak mungkin, impossible, nonsense. Tidak mungkinlah seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain illa khatan, kecuali kalau tidak sengaja. Khatan di sini kecuali tidak sengaja, seperti misalnya kita nyopir
mengendarai mobil atau kereta, terus tiba-tiba ada orang menyeberang tanpa kita sadari, nah itu tidak sengaja nanya. Tetapi walaupun tidak sengaja, tetap harus ada hukumannya. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an, tidak sengaja, fatahriru raqabatin, maka dia harus membebaskan seorang raqabatin mu'minatin, harus membebaskan seorang budak mukmin. Fatahriru raqabatin mu'minatin, harus membebaskan seorang hamba sahaya ataukah raqabah yang mukmin. Nah, jadi seperti itu. Wadiyatun, bukan hanya membebaskan, wadiyatun muslimatun, dan membayar diat. Diat itu ganti rugi. Muslimatun, yang sejalan, yang maksudnya sesuai dengan yang disepakati dan diserahkan kepada ahlinya, walinya, keluarga yang ditinggalkan, yang merupakan wali. Ila ahli illa an yasadaku, kecuali kalau keluarganya bersedekah, maksudnya tidak perlu bayar, tetapi tetap harus membebaskan mukmin. Jadi diat ini adalah kaitannya dengan ahli, tapi kalau raqabah kaitannya dengan Allah. Jadi wadiyatun musallamatun ila ahli illa ayasadaku fa in kana min qaumin aduwil lakum, apabila yang kamu tabrak itu adalah musuh kamu, maksudnya kamu bunuh musuh kamu, maksudnya musuh mukmin, mengaku mukmin juga, tetapi tiba-tiba menyerang kita. Bisa saja karena satu dan lain hal menyerang kita. Lalu kita bela diri, lalu kemudian dia terbunuh oleh kita, seperti Nabi Musa membunuh seorang Bani Israel. Wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, maka fatahriru raqabatin, maka tetap harus membebaskan seorang hamba sahaya atau budak mu'minatin, yang mukmin. Wa in kana min qaumi bainakum wa bainahum mitsaq, tapi apabila antara kamu dan orang itu ada perjanjian untuk saling melindungi, fadiyatun musallamatun, maka harus membayar diat yang diserahkan kepada ahli kepada ahlinya, keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minatin, dan memerdekakan seorang budak mukmin. Faman lam yajid fasiyamu, maka siapa yang tidak menemukan budak, fasiyamu. Jadi faman lam yajid, siapa yang tidak menemukan tadi raqabah mukminah, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai taubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah. Jadi kesimpulannya tidak boleh orang mukmin. Makanya dikatakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, maka imbalannya, balasannya, hukumannya jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wal anahu, dan Allah melaknatnya, wa adalahu adzaban azima. Jadi 4 hukumannya kalau dia membunuh dengan sengaja orang mukmin. 1, jahannam, khalidan fiha, kekal dalamnya. Yang kedua, ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, namanya al-maghdub. Yang ketiga, walanahu, Allah melaknatnya, berarti al-mal'un. Yang keempat adalah wa'adalahu azaban azimah, azabnya kekal, dan tadi di atas kekal dan paling besar, azaban azimah. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi sebetulnya kata raqabah dalam Al-Qur'an, ya. Kita temukan dalam Al-Maidah juga ini. La yu'akhidhukumullahu billagwi, janganlah engkau, Allah tidak mengambil billagwi, kalau tidak dimaksudkan untuk bersungguh-sungguh, artinya cuma bercanda saja, berkaitan dengan aiman, sumpahmu. Kalau kita bersumpah, berjanji pada Allah tapi tidak masuk dalam hati, maka namanya billagwi. Walakin, akan tetapi, yu'akhidhukum, yang dihukum Allah dengan sumpah itu adalah bima aqadtumul aiman, yang kamu akadkan, yang kamu ikrarkan dengan sumpah. Fakafaratuhu, kalau siapa yang melanggar sumpahnya, janjinya, fakafaratuhu, maka kita tidak boleh gampang berjanji. Fakafaratuhu, maka kafaratnya ialah it'amu asyarati masakin. Kalau dia melanggar janjinya,
memberi makan 10 orang miskin min usati ma tut'imuna ahlikum, dari jenis makanan yang kau berikan kepada keluargamu. Au kiswatum, atau kalau tidak kasih makanan bisa juga kasih pakaian seperti yang kita berikan kepada anak kita. Au tahriru raqabatin, atau membebaskan raqabah. Ini masuk lagi. Tahriru raqabah, membebaskan raqabah. Ini kata-kata tahrir ini benar tadi kata raqabah. Raqabah tadi terbelenggu, terikat lehernya. Tahrir itu membebaskan. Dari kata tahrir lahir kata al-hur. Pamalam yajid, siapa yang tidak menemukan apa raqabah tadi ini, fasiyamu salasati ayyamin, maka dia dalam berpuasa salasati ayyam, 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza khalaftum. Itulah kafarat, denda daripada janji kalian, sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Jadi bersumpah ini tidak boleh asal. Kenapa? Karena tetap ada dendanya. Wahfazu aimanukum, berhati-hatilah, jagalah kalau kalian bersumpah. Tidak boleh asal bersumpah. Wahfazu aimanukum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatin la'allakum tashkurun. Kita kembali ke sini juga sekali. Jadi wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Fakku, membebaskan atau melepaskan. Kalau tahriru melepaskan, kalau ini membebaskan. Raqabah, jadi melepaskan apanya? Melepaskan belenggu di leher tadinya. Jadi melepaskan belenggu di leher. Karena itu juga tugas Nabi sebetulnya. Jadi melepaskan belenggu di leher. Coba kita lihat tugasnya Nabi di sini. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf ya. Kita buka surat Al-A'raf. Surat yang ke-7. Ayatnya 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang mengikuti ar-rasul. Rasul an-nabi al-ummi, jadi rasul Nabi Muhammad kita adalah seorang rasul, nabi juga, al-ummi juga. Arti al-ummi apa? Dia adalah penduduk kota Mekah. Alladzi yang yajidunahu, mereka menemukannya maktuban, termaktub, tertulis indahum di sisi mereka, fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil dan Injil. Apa yang dilakukan Nabi yang disebutkan dalam Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf, mendorong mereka, memerintahkan mereka, memotivasi mereka untuk berbuat al-ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang, menghalangi mereka dari perbuatan munkar. Baru wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada mereka yang thayyibat, yang baik-baik, yang suci-suci. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan dari mereka yang buruk-buruk. Kemarin kita bahas ini waktu bicara makanan. Wa yada'u anhum israhum, dia. Wa yada'u, dan meletakkan, membebaskan juga, anhum dari manusia, israhum, beban-beban mereka. Kebodohan juga, kemiskinan, beban. Wal aglal, dan belenggu-belenggu. Jadi ini sama tadi dengan raqabah, belenggu-belenggu juga. Rantai, kalau aqabat orang yang dirantai. Al-aglala allati kanat alaihim, yang ada pada diri mereka. Jadi itulah. Jadi kesimpulannya tugas Nabi itu adalah membebaskan orang yang terbelenggu. Fakku, jadi ini fakku raqabah. Fakku raqabatin, membebaskan mereka dari perbudakan. Lalu kemudian saja selesai satu ya, membebaskan orang dari perbudakan. Ya, kita tulis di sini. Jadi ini adalah tugas negara ya. Ini kan bicara tentang negara. Ya, tugas negara. Ya. Tugas negara. Tugas negara yang satu adalah membebaskan warganya dari perbudakan. Perbudakan jenis apapun, ya. Pertama. Jadi itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabatin, atau memberi makan. Ini dari ini disebut tadi dengan fakku raqabah.
Itu amun memberi makan fi yaumin di masgabatin. Memberi makan pada hari banyak orang yang kelaparan. Jadi ketika ada bencana alam, banyak orang rusak kehidupannya, rumahnya hancur, maka di antara tugas negara dan tentu bahu-membahu dengan warga yang lain, memberi makan pada hari banyak orang yang kelaparan. Terutama tadi kalau ada bencana, biasanya orang akan hancur rumahnya, kehidupannya mereka nggak bisa berlanjut kecuali dibantu oleh negara atau masyarakat. Jadi itu amun fi yaumin zi masgabatin, yaitu memberi makan. Yang kedua adalah memberi makan. Makan pada saat ada kelaparan. Jadi memberi makan pada saat ada kelaparan. Kemudian ketiga, ini adalah ilustrasi kita anak yatim. Ini adalah juga menyantuni anak yatim. Yatiman za maqrabah, anak yatim za maqrabah. Perhatikan ya sekalian. Jadi sebetulnya kalau anak yatim itu terutama kepada kerabat kita yang paling dekat ini. Yatiman za maqrabah, kepada kerabat kita. Jadi yatiman za maqrabah. Anak yatim kepada kerabat, yatiman za maqrabah. Ya. Yatiman za maqrabah, yatim yang ada hubungan kerabat. Dan yang namanya yatim anak kerabat itu bukan hanya dibawa, tapi dia bawa ke rumah, dibesarkan di rumah seperti yang besarkan anak-anak kita sendiri. Itu yatiman za maqrabah. Ya. Sistem membuat panti asuhan itu sebetulnya bukan dari Islam, itu dari Nasrani, Kristiani. Itu adalah dilakukan biasanya di gereja-gereja. Kalau yang diajarkan Nabi kita sebetulnya adalah anak yatim itu dibawa ke rumah sehingga dibesarkan di rumah seperti membesarkan anak sendiri. Karena problemnya anak yatim itu adalah kehilangan kasih sayang sebetulnya. Maka sebaik-baiknya rumah tangga adalah yang di dalamnya ada anak yatim yang dibesarkan seperti membesarkan anak kandung sendiri. Jadi yatiman dza maqrabah, anak yatim yang ada kerabat. Kalau semua orang memelihara anak yatim kerabatnya, kan tidak ada anak yatim dan tidak perlu ada panti asuhan sebetulnya. Karena panti asuhan itu tidak menyelesaikan masalah. Anak-anak yatim tetap di sana kekurangan kasih sayang. Bayangkan kalau berkumpul di sana anak yatim, ada sampai 50 orang, pengasuhnya cuma 1-2 orang. Gimana bisa coba? Satu, yang kedua, anak yatim tetap merasa terisolasi. Ini kan adalah panti asuhan tempat saya. Dia merasa tetap bukan warga negara atau warga masyarakat yang normal. Tetap saja dia adalah warga masyarakat yang di bawah, yang diperlakukan sebagai objek santunan saja. Seperti itu. Apalagi sekarang banyak orang meminta-minta sumbangan, menjual-jual anak yatim. Banyak sekali. Di antara usaha yang paling banyak sekarang adalah menyewa ruko-ruko dan rumah-rumah yang mewah di pinggir-pinggir jalan, baru ditulis rumah yatim. Itu rata-rata bagus. Catnya tidak pernah pudar, dan itu gedungnya gede, rumahnya besar. Ya, itu untuk dikontrak saja ratusan juta karena di pinggir jalan rata-rata. Baru ditulis itu rumah yatim, seperti itu. Paling banyak itu di pinggir-pinggir jalan di Indonesia, di Jakarta. Di Singapura tentu tidak ada. Di Malaysia mungkin juga tidak ada. Tapi di Indonesia banyak seperti itu. Menjual anak yatim. Nah, makanya sebetulnya kalau kita memperhatikan anak yatim, yang ada hubungan kerabat dengan kita. Anaknya saudara kita, anaknya sepupu kita, anaknya ipar kita, anaknya pokoknya dekat dengan kita. Yatiman dza maqrabatin, anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi makrabah itu yang hubungan kerabat. Ya. Jadi ini adalah anak yatim. Ya. Yang tiga adalah yatim, memelihara anak yatim ya. Memelihara anak yatim dari kerabat, dari kerabat dekat. Kerabat itu sudah dekat, kerabat dekat, di keluarga dekat kalau bahasa kita. Memelihara anak yatim dari kerabat, dari keluarga dekat. Au miskinan za matrabatin, orang miskin, miskinan za matrabatin. Orang miskin yang melarat, miskin yang benar-benar miskin. Au miskinan za matrabatin. Ya, ingat, kenapa ada kata miskinan za matrabatin? Miskin yang benar-benar miskin, karena sekarang banyak juga yang menjual kemiskinannya.
Banyak orang mengaku miskin, pergi ke perapatan-perapatan lampu merah, meminta-minta, tetapi ternyata di kampungnya rumahnya besar, bahkan bawa mobil. Mobilnya diparkir di tempat parkiran yang jauh, terus ganti baju, bajunya lusuh, baru berdiri di lampu-lampu merah, traffic light. Baru di sana dia minta-minta. Nah, jadi oleh sebab itulah yang bukan seperti ini maksudnya ini. Ya, ini benar miskin dalam pengertian miskin. Miskinan dha matrama. Begitu ya, yatiman dha makrama. Jadi semua penggunaan ayat-ayat ini menghindari terjadinya penyalahgunaan. Karena kalau yatim dari kerabat, pasti kita tahu yatim beneran. Tapi coba kalau kita mampir di rumah yatim, mana kita tahu yatim beneran? Bahkan di situ terkadang tidak ada orangnya, kecuali hanya penjaganya. Kalau ditanya kenapa? Lagi sekolah, atau mana nih nanti datang kalau ada santunan, seperti itu. Padahal bikin rumah yang besar. Jadi di antara yang paling banyak rumah-rumah besarnya itu adalah rumah yatim. Jadi anak yatim ini paling banyak. Jadi yang paling banyak dijadikan bisnis itu, lahan bisnis adalah infak, sedekah. Itu banyak sekali tuh lembaga-lembaga yang meminta infak. Ya, kemudian lembaga-lembaga yang minta bantuan kepada anak yatim. Itu bukan hanya di pinggir-pinggir jalan, bukan hanya membuat gedung-gedung, bukan hanya membuat institusi-institusi, lembaga-lembaga, dan itu dikelola secara profesional, artinya orangnya hidup dari situ. Tetapi juga bahkan jemaah sekalian berbahagia, dalam bentuk institusi dari pengelolaan yang profesional. Jadi yatiman za makraba, anak yatim dan juga orang-orang miskin juga dijual. Jadi anak yatim dijual, orang miskin juga dijual sekarang ini. Ya. Anak yatim, orang miskin dijadikan sebagai pengisian proposal. Ya. Lalu kemudian orang yang di sana itu hidup. Pertanyaannya kalau begitu, siapa sebetulnya mengelola ini? Satu ya, yang dibicarakan di sini adalah negara, atau yang kedua warga negara yang tahu persis kalau dia itu yatim. Tahu persis kalau dia itu miskin, ini kerabat. Ini ditempalin dari kata-kata kerabat. Atau yang kedua, kalau berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, kepada siapa sebetulnya diberikan? Kepada yang mengurusi agama secara full time. Jadi sebetulnya zakat, infak, sedekah itu adalah diberikan kepada pengurus agama full time, karena pada saat itu pada Nabi, atau sekarang pada marja dan sebagainya. Itu adalah humus. Tapi kalau zakat, infak, dan sedekah kepada pengelola agama. Kenapa? Karena dia paling tahu murid-muridnya atau orang-orang di sekitarnya yang benar-benar yatiman dha makrabah, miskinan dha matrabah. Seperti itu. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sudah indah. Sudah sangat baik memberikan. Tapi karena kita keluar daripada model Al-Quran, ya udah terjadilah seperti sekarang. Ya, jadi ada orang bikin lembaga hanya untuk mencari donasi, bahkan diiklankan besar-besaran, dibikin spanduknya, dibikin whiteboardnya, bahkan dimasukkan di tempat-tempat pengiklanan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bukan lagi mengurusi anak yatim, tapi mengurusi dirinya dengan objek. Bisnis adalah anak yatim. Seperti mana kalau kita jual batu bara, kan mengurusi diri kita. Batu bara sebagai yang diperjualbelikan. Kita misalnya buka warung, toko, kedai jual buah-buahan. Ya, buah-buahan yang kita jadikan barang jualan. Tapi tujuannya kan agar kita untung, profit. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi juga padahal yatiman dan miskinan sekarang. Yatiman dan miskinan diperlakukan seperti mangga, seperti beras, dijadikan sebagai bahan untuk kemudian dikelola secara profesional. Seperti itu. Makanya Al-Quran jelas sekali membicarakan ini. Oh, miskinan dha matrabah. Jadi miskin yang benar-benar tidak tahu dia melarat. Dan yang terakhir, jadi kita tulis dulu di sini ya, kita tulis ini. Ya, orang miskin, peduli ya, peduli kepada orang miskin yang benar-benar miskin, melarat istilah tadi, yang benar-benar miskin, supaya jangan disalahgunakan. Suaranya hilang ya?
Iya, betul. Suaranya hilang. Saya kira punya saya yang hilang. Mohon maaf tadi keluar disconnect-nya. Ada kita masuk lagi. Ini dia tadi. Peduli kepada orang miskin. Orang miskin. Jadi summa kana minal ladzina amanu, baru itulah orang beriman. Summa kana minal ladzina. Jadi orang-orang seperti itu termasuk orang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang yang rajin mempeduli tadi di atas, kata Al-Qur'an termasuk orang beriman. Coba. Fakkur rakabatin au it'amun fi yaumin zi masqaba au yatiman za makraba au miskinan za matraba. Maka ini termasuk orang beriman kata ayat ini. Jadi artinya di antara tanda keberimanan itu adalah peduli kepada urusan sosial. Semua tadi yang kita bicarakan ini urusan sosial, Pak sekalian ini. Ya. Ini semuanya urusan maslahat masyarakat. Ini adalah maslahat masyarakat, yaitu society, masyarakat. Nih, membebaskan warganya dari perbudakan, membebaskan budak dari perbudakan, memberi makan pada saat ada orang kelaparan. Semuanya ini memelihara anak yatim, peduli kepada orang miskin. Ini semuanya adalah social responsibility, tanggung jawab sosial. Ini semuanya adalah merupakan kepedulian kepada masyarakat. Peduli kepada masyarakat ternyata bagian daripada tanda orang beriman. Di sini kita lihat tidak ada sama sekali ibadah mada, tidak, bukan salat yang disebutkan, tetapi yang disebutkan adalah peduli kepada sesama. Summa kana minal ladzina amanu, dia termasuk orang beriman. Jadi dia termasuk kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri, lalu kemudian saling berwasiat. Tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamati. Wa tawasaw bil marhamati. Jadi kalau begitu tawasul 3 macam. Ya, di dalam surat Al-Asri, kita lihat Al-Asri di sini. Kalau kita lihat Al-Asri di sini, ada Al-Asr. Di mana? Al-Asr tadi mana nih? Coba sekalian ini di sini. Ini Al-Asr ya. Wal asri, ya, wal asr, demi waktu. Innal insana, sungguhnya manusia itu lafi khusr, benar-benar berada dalam kerugian. Kalau di ayat surat kemarin, innal insana lafi kabadin. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu lafi benar-benar berada dalam khusr, kerugian. Ya. Illa, kecuali satu, alladzina amanu, orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Di 1 amanu, 2 amilus salihat, 3 wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw, saling menasihati, saling berwasiat, saling mengedukasi di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling menasihati, saling mengedukasi di dalam kesabaran. Al-haq as-sabr. Ditambah 1 di sini adalah al-marhamah, kasih sayang. Ya. Jadi coba kita lihat Mas. Jadi artinya isi daripada ceramah-ceramah wasiat-wasiat itu tidak boleh mendiskreditkan orang lain. Tidak boleh menyerang, apalagi menistakan kelompok atau agama lain. Kenapa? Karena tujuannya adalah tadi tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. Di sini tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah. Marhamah ini kasih sayang. Nah, jadi selalu ujung-ujungnya adalah dengan kasih sayang. Karena manusia hanya bisa diubah dengan kasih sayang, dengan cinta. Manusia tidak bisa diubah dengan kekerasan. Manusia tidak bisa diubah dengan paksaan. Ya. Kita bisa memaksa seseorang untuk salat, tapi tidak bisa memaksa hatinya untuk beriman kepada Allah. Kita bisa memaksa seseorang untuk berpuasa dengan pengawasan yang ketat, tapi tidak bisa memaksa dia untuk percaya bahwa puasa itu adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Karena jiwa hati tidak bisa dipaksa. Tawasaw bil sabri, tawasaw bil marhamati. Ulaika ashabul maimanah. Siapa yang melakukan ini semuanya? Dia termasuk golongan kanan. Jadi dalam sebuah negara, kita semua sebagai warga negara dianjurkan menjadi golongan kanan.
bahu-membahu dengan negara memperbaiki keadaan seperti itu. Jadi tidak bisa kita tersodorkan hanya sebagai tanggung jawab negara. Tidak bisa kita kerjanya hanya mencaci maki negara. Tidak bisa kita kerjanya hanya mengkritisi negara. Tidak bisa kita hanya mencari kekurangannya pejabat negara. Tapi kita sebagai warga negara harus melakukan sesuatu juga. Kita harus sebagai warga negara harus melakukan sesuatu juga. Apa aksi kita? Apa action kita di dalam negara yang misalnya terjadi masalah? Warga negara semuanya harus berperan aktif. Warga negara semuanya harus proaktif dalam perbaiki negara sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Ya. Jadi dalam warga negara, dalam negara konsep Islam, warga negara tidak ada tempat baginya hanya kerjanya mengkritisi saja terus-menerus. Tidak pernah ada baiknya pejabat, tidak pernah ada baiknya orang-orang. Semuanya hanya baiknya dirinya saja. Dan orang seperti ini biasanya kalau dia berkuasa sama juga. Sami mawon, kata orang Jawa. Sama saja. Begitu dia naik berkuasa, sama saja, sama juga. Oleh sebab itulah, kenapa mesti kita mengkritisi orang yang di atas, sementara kita bisa melakukan sesuatu? Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengajar atau kita belajar. Dan mengajar dan belajar tidak perlu menjadi pejabat negara. Tidak perlu menjadi politisi. Tidak perlu menjadi ini dan itu. Tidak perlu kita kampanye dulu. Tidak perlu kita ini. Mengajar dan belajar tidak perlu ada ini dan itu. Jadi kita bisa melakukannya. Nah, kalau kita tidak mengajar, tidak juga belajar, terus kita hanya habis waktunya untuk mengkritisi saja orang lain. Kita mengkritisi negara saja. Ya. Al-Quran mengatakan harus berbuat apa? Tawasau bis sabri, tawasau bil marhamati. Di surat Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamati. Seperti itu. Ulaika ashabul maimanah. Itulah golongan kanan. Jadi harus berbuat. Apa yang bisa kita lakukan terhadap negara harus kita lakukan. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kita ada di negara mayoritas Islam atau di minoritas Islam. Kita ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Brunei, di Australia, di Amerika. Semuanya kita harus berbuat untuk kemaslahatan. Kenapa? Karena ini adalah amalan Nabi Muhammad kita. Dan Nabi mengatakan, inilah jalanku dan orang-orang menjadi pengikutku. Qul hadhi sabili ada'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa itu? Ada'u ila Allah. Mengajak orang kepada Allah dengan berbagai macam sisi-sisinya ataukah dimensi-dimensinya dengan menggunakan pendekatan basirah, yaitu marhamah. Ya. Dengan sabar. Tetapi yang disampaikan adalah al-haq, kebenaran. Jadi dengan cara kaisa. Siapa punya tugas? Ana wa manittabani. Tugasku, kata Nabi, dan orang-orang menjadi pengikutku. Jadi tidak ada dalam Al-Quran buat tugasku hanya menjadi mengkritisi saja. Nabi yang menyaksikan masyarakat jahiliyah pada saat itu tidak hanya diam, lalu kemudian mencaci maki pemimpin Quraisy yang kerjanya menyembah berhala, enggak menyelesaikan masalah. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Berbuat dan berbuat, memperbaiki keadaan sehingga apa yang terjadi? Keadaan menjadi baik. Kenapa? Nabi mengajak dan mengajar mereka. Dan inilah harusnya kita lakukan semuanya supaya kita jangan hanya menjadikan negara sebagai tempat untuk saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian jemaah sekalian berbahagia juga kemudian ada golongan kiri. Golongan kiri itu adalah yang justru sebaliknya tadi. Berkaitan dengan kebenaran, semua kata-kata yang kalau kaitan dengan kebenaran berhenti, stop, dan stop. Ya, ini adalah ilustrasi yang bagus. Ya. Walladzina kafaru, ini dia. Kafir menutup diri. Kalau orang menutup diri ke kebenaran, setiap kebenaran ditawarkan kepadanya, stop. Ya. Tawarkan kebenaran, stop. Karena kebenaran, stop. Kenapa? Karena mereka merasa puas dengan pendapat pribadinya atau kelompoknya saja. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi saling berwasiat. Jadi walladzina kafaru, adapun orang yang kafaru, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, hum, mereka itulah ashabul masy'amati. Mereka itu adalah golongan kiri.
dan golongan kiri kanan ini kita sudah bahas di dalam surat Al-Waqi'ah tempo hari. Jadi kalau kita buka surat Al-Waqi'ah, bicara banyak tentang ini golongan kiri, golongan kanan ya. Kita lihat misalnya surat Al-Waqi'ah surat 56 ini. Jadi iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadhiba khafidatun rafi'atun. Iza mana ini? Al-Waqi'ah dan seterusnya. Nah, seterusnya baru kemudian ini nih. Wa kuntum azwajan salasa salata. Fashabul maimanati. Fashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka adapun golongan kanan, apa itu golongan kanan? Washabul masy'ama ma ashabul masy'ama. Ini dibicarakan panjang lebar di sana. Jadi sekarang diulangi lagi di sini. Ya, ashabul masy'ama yang sebelumnya ashabul maimanati. Adapun ashabul masy'ama alaihim narun mu'sada. Alaihim narun mu'sada. Ini alaihim narun mu'sada sama dengan surat Al-Qari'ah. Mari kita lihat lagi surat Al-Qari'ah di sini ya. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah madraka mal-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah madraka mal-Qari'ah dan seterusnya ya. Baru kemudian dia wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, maka ibunya tempat kembalinya hawiyah, adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Hiyanya di sini ke sini. Tahukah kamu apa itu hawiyah ataukah hiya? Hiyanya ke sini. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Kalau di sini tadi adalah narun mu'sada. Jadi kalau di sini disebutkan sebagai narun hamiyah, neraka yang sangat panas, api yang sangat panas. Kalau di sini adalah narun mu'sada. Ini adalah neraka yang tertutup rapat. Ini sama dengan apa? Surat Al-Wail. Kita pindah ke Wail. Yang gampang. Wail. Surat Wailun. Surat Al-Humazah. Nah, kita lihat Al-Humazah. Wa ma adraka mal khutama. Tahukah kamu apa itu khutama? Narullahil muqada. Apinya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afida, yang panasnya menyurak sampai ke dalam jiwa hati. Innaha alaihi mu'sada. Ini sama. Inna, sungguhnya dia neraka apa namanya utama tadi, alaihim, di dalamnya mereka itu, atas mereka mu'sadatun, diikat. Innaha alaihim mu'sadatun, sama di sini ya. Narum mu'sadatun alaihim narum mu'sada. Jadi kalau di sini innaha alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddadah, di dalam tiang yang tinggi. Mereka diikat di sana dalam keadaan tertutup, mu'sadah, dalam keadaan terikat atau tertutup seperti di sini. Alaihim narun mu'sadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia tertutup? Ya memang karena di dunia dia tidak terbuka. Jadi yang namanya orang kafir itu tertutup hatinya, tidak komunikatif, tidak peduli kepada orang luar, tidak peduli kepada masyarakat. Pokoknya tidak membuat jembatan penghubung antara manusia dengan manusia lain, antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang normal dengan anak yatim, antara budak dengan orang merdeka, antara satu agama dengan agama lain, antara satu suku dengan suku lain, antara satu negara dengan negara lain. Makanya Mas Kaiser berbahagia, kita sebagai warga negara harus menjadi jembatan untuk menghubungkan negara-negara kita, agar negara-negara kita menjadi benar-benar menjadi satu kesatuan kemanusiaan namanya. Inilah Mas Kaiser berbahagia yang disebut dengan al-balad. Inilah tugasnya negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah Al-Quran, luar biasa. Al-Quran berbicara tentang negara. Sementara Mas Kaiser berbahagia di Eropa itu nanti berbicara tentang negara, dimulai dari Ernest Renan namanya. Baru mereka banyak bicara tentang negara. Tapi hebatnya lagi Al-Quran, yang bayangan kita berbicara tentang cuma salat, puasa,
ternyata salat dan puasa tidak banyak dibicarakan. Sayangnya umat Islam fokusnya, penekanannya pada salat dan salat, pada puasa dan puasa. Hampir tidak ada jejak dari umat Islam kita lihat kepada perspektif yang lebih luas. Umat Islam seakan-akan identik dengan masjid, menara yang tinggi, toa yang besar suaranya, lalu kemudian yang keluar dari toa itu tak mengenal waktu, terkadang masih 1 jam sebelum waktu sholat sudah keluar suara-suara yang mengganggu sebagian orang, sehingga Suaranya hilang, Ustadz. Ya, hilang suaranya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini koneksi internet di tempat kami kurang lancar ya. Mari kita masuk lagi. Jadi mari kita masuk lagi ke screen ya. Jadi jemaah sekalian, ini tadi saya mau bertanya, dipersilakan ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Kamal. Ustaz, kita sebagai warga negara ada kewajipan untuk memakmurkan negara Ustaz. Bagaimana Ustaz jika sekiranya memaksakan kita untuk berhijrah Ustaz ke tempat atau negara yang lebih aman Ustaz? Kerana ada perintah Ustaz. Afwan Ustaz, syukron Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal, ini menarik ini. Negara memerintahkan kita untuk ikut memperbaiki negara, betul. Jadi bagaimana kalau kita hijrah meninggalkan negara? Ini sebetulnya tidak cocok, tidak disetujui dalam agama kita. Semua kita kalau negara kurang bagus, kita harus ikut memperbaikinya. Karena kalau kita semuanya pergi, lalu siapa yang mengamankan dan memperbaiki negara itu? Mungkin kita bertanya, tapi Nabi kenapa dia meninggalkan Mekah? Ya Nabi karena diusir. Nah, jadi kasusnya Nabi beda. Kalau Nabi itu diusir, dikeluarkan dari Mekah, ya diusir paksa namanya, suruh pergi. Seperti Nabi Ibrahim diusir pergi dari Babilonia. Nabi Muhammad kita diusir dari Mekah. Mana ayatnya? Ada ayatnya semuanya. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, tetapi Al-Quran mengatakan begini. Coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam surat At-Taubah, ya. Surat 9 ya. Ayatnya 41. 40 ya, bukan 41. Jadi 40 ya. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya, hunya Nabi Muhammad ini. Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad, faqad, maka sungguh nasarahullah, Allah telah menolongnya. Kapan? Id akhrajahu, ketika iz akhrajahu alladziina kafaru. Ketika orang-orang kafir, akhrajahu, mengeluarkannya, mengusirnya. Bukan kharajahu, bukan iz kharajahu, iz kharaja, tetapi akhrajahu. Ya, jadi bukan ketika Nabi keluar dari Mekah, tapi alladzina kafaru akhrajahu. Jadi ini adalah fa'ilnya, alladzina kafaru, orang kafir Mekah. Akhraja, ini pekerjaannya, fiilnya adalah mengeluarkan. Ini objeknya, maf'ul bihi-nya hunya. Ketika orang kafir itu mengeluarkannya, mengusirnya. Jadi Nabi itu diusir dari Mekah. Ya. Jadi beda. Tapi kalau kita diusir oleh negara kita, ya tentu harus pergi. Karena kalau enggak, ya kita bisa mati. Nah, tetapi dalam konteks yang berbeda, kalau konteksnya tidak seperti itu, atau case-nya tidak seperti itu, tidak boleh meninggalkan negara kita. Kita semuanya wajib memperbaiki negara kita. Kita harus menjadi pejuang di sana. Apapun agama dan kepercayaan kita, walaupun kita minoritas di sana, kita harus ikut memperbaiki negara kita masing-masing. Bapak, ibu-ibu yang ada di Singapura harus ikut bahu-membahu dengan penganut agama lain, ras-ras lain untuk memperbaiki negaranya. Begitu juga Bapak Ibu ikhwan akhwat yang ada di Malaysia juga seperti itu.
kita juga Indonesia kita harus memperbaiki negara. Kita di sini masih mengherankan, di Indonesia masih ada satu kelompok yang bahkan kantornya diresmikan oleh pejabat negara, yaitu Aliansi Nasional Anti Syiah. Tetapi ya negara ini adalah negara kita bersama, harus kita perbaikinya. Kita mengkritisi sambil memperbaiki keadaan. Apa sebabnya? Negara tidak boleh kita biarkan rusak, hancur, ribut, dan sebagainya. Negara adalah rumah kita bersama. Negara adalah rumah tangga kita bersama. Rumah kita tinggal satu keluarga besar. Jadi oleh sebab itulah tidak boleh. Kalau kasusnya nabi-nabi tadi berbeda karena mereka memang diusir. Seperti itu Pak Kamal. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, syukur Ustaz, Masya Allah luar biasa ini. Surah Al-Balad ini Ustaz ya. Tadi sudah dijelaskan soal tanggung jawab negara gitu ya. Ada 3 hal tadi itu ya. Membebaskan budak, memerdekakan budak, peduli kepada yatim, miskin dan sebagainya. Ini ajaran agama kita yang sangat peduli terhadap sosial gitu tadi seperti Ustaz sampaikan. Ini nyata dalam Al-Qur'an kita dijelaskan ini. Nah, ini saya mau bandingkan gitu penjelasan Ustaz tadi tentang kita umat Islam kita hari ini kan hanya di pojok-pojok masjid dan sebagainya. Nah, ini saya melihat dengan menjamurnya Ustaz. Ini mohon maaf, bukan saya tidak suka menjamurnya. Tahfiz Quran itu rumah-rumah hafiz Quran, sekolah-sekolah tahfiz Quran. Yang saya melihat fenomena itu hanya sekedar membaca huruf. Ini mungkin yang disinggung oleh hadis Nabi itu hanya membaca Al-Quran, tidak hanya sampai di tenggorokannya saja gitu. Hanya bisa baca makhraj huruf, tahsin dan sebagainya, tapi sampai ke dalam memahami Al-Quran secara substansi, pesan-pesan Al-Quran itu tidak sampai. Karena ini hanya doktrin menghafal huruf-huruf aja, memperbaiki bacaan, memperbaiki makhraj hurufnya. Bukan saya tidak suka dengan, saya tidak setuju dengan hal seperti itu. Saya sangat setuju orang membaca Al-Quran bagus, memperbaiki makhraj itu saya setuju gitu. Tapi kan tidak hanya itu kan hanya di luaran gitu. Tetapi yang lebih substansi itu kan seperti tadi saya sampaikan, bahwa itu harus tembus lewat dari tenggorokan kita lebih ke dalam gitu loh. Nah, ini yang terjadi hari ini, fenomena menjamurnya tahfiz. Bagaimana dengan hal seperti itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Yadin. Jadi saya kira memang ini perlu kita perhatikan ya, karena kalau semua orang hanya mengarahkan anak-anaknya kepada tahfizul Quran, lalu kemudian tidak memiliki lagi pengetahuan lain, ini nanti akan menjadi siapa yang mengurusi negara ini, kira-kira gitulah. Karena mengurus negara itu kan butuh berbagai macam keterampilan. Harus ada jaksa, harus ada hakim, harus ada polisi, harus ada tentara, harus ada insinyur sipil, harus ada insinyur arsitektur, harus ada sarjana mesin, harus ada sarjana pesawat, harus ada sarjana pertanian, harus ada pedagang dan sebagainya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, makanya sudah bagus sebetulnya langkah awal, asalkan setelah itu diarahkan. Nah, itu dia. Jadi setelah mereka menghafal Al-Quran, mereka diarahkan untuk menguasai ilmu-ilmu lain. Sehingga mereka memiliki indeks pendidikan yang tinggi juga. Karena kita, seperti yang saya katakan beberapa kali di tempat ini, kita ini umat Islam, hampir 48 negara umat Islam. Jadi kalau kita searching anggota negara OKI itu, ya, anggota negara OKI itu cukup banyak jemaah sekalian, ya, anggota negara OKI. Ya. Jadi jumlah anggota, ya, Jadi jumlah ya, anggota negara ya, OKI. Ini banyak sekali, 57 negara. Coba kita lihat. Jadi jumlah anggota negara OKI 57 negara aja mas sekalian. Ya. Tetapi mohon maaf, kemampuannya sangat sedikit. Bahkan untuk mendamaikan saja dirinya tidak mampu. Butuh keterlibatan Cina, Xi Jinping untuk mendamaikan. Jadi mas sekalian, ini apa yang terjadi sebetulnya? Ya. 57 negara tapi tidak punya power. Sekarang untuk melawan hegemoni dolar Amerika yang berdiri di depan sekarang adalah 5 negara anggota BRICS. Dan tak satu pun negara anggota OKI di dalamnya. BRICS itu adalah Brasil, B-nya Brasil, R-nya Rusia, kemudian I-nya India, kemudian apalagi BRICS, C-nya China, kemudian S-nya South Africa. Jadi ada 5 negara.
5 negara ini sekarang akan membuat mata uang baru, mata uang fiat baru yang dipaging kepada logam mulia, emas atau perak nantinya. Untuk apa? Untuk melawan hegemoni dolar Amerika. Karena hegemoni dolar Amerika ini adalah merupakan hegemoni global yang menyebabkan orang-orang Palestina dengan gampang diambil tanahnya oleh orang Israel. Karena boleh dikata lembaga-lembaga finansial besar seperti Bank Dunia, IMF dan sebagainya berada di bawah pengaruh mereka. Dan untuk menghentikan itu ya harus bikin sistem finansial baru. Sistem finansial global sekarang yang dibangun berdasarkan perjanjian Bretton Woods itu adalah berada di bawah kekuasaan Amerika dan negara-negara Eropa kolonialis itu, termasuk Israel. Nah, jelas negara Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal 57 negara. Apa sebabnya? Sederhana jawabannya. Sumber daya manusia kita rendah. Kalau penghafal udah banyak, di Timur Tengah banyak penghafal Al-Quran. Tetapi seperti dikatakan Ustaz Yudin tadi, kita senang sekali anak-anak kita menghafal Al-Quran. Tahsin, makhraj-makhrajnya bagus. Tapi harusnya kita lebih dari itu. Yaitu kita harus beyond daripada sekedar menghafal Al-Quran secara zahir. Akhirnya harusnya kita sekaligus juga mentadabburi Al-Quran. Makanya Bapak sekalian kita akan tekankan sekali lagi bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan afala yahfazunal Quran. Yang ada adalah afala yatadabbarunal Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata afala yahfazunal Quran. Tidak ada kata-kata ini ya. Kita lihat 84-nya di sini ya. Tidak ada afala yahfazunal Quran ini. Kita cari dalam Al-Quran afala yahfazunal Quran, tidak ada. Yang ada adalah afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbarunal Quran. Jadi ini yang berarti tadabbur. Sehingga kita bisa menemukan di dalamnya ada kontradiksi atau tidak. Karena tanda kita tadabbur apabila walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Bagaimana kita menemukan ikhtilaf di dalam Al-Quran atau di dalam kata-kata atau diksi yang digunakan Al-Quran kalau kita tidak mentadabburinya. Jadi ini yang paling penting. Jadi hafal itu saja, semacam elementrinya saja, tingkat elementrinya saja. Tingkat tingkat intermediate dan advance-nya adalah harusnya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki kemampuan di berbagai macam disiplin ilmu yang lain. Karena Al-Quran itu sangat luas dan banyak kita tidak bisa pahami di dalamnya, kecuali kalau kita memiliki background pendidikan yang lumayan luas juga. Terima kasih banyak Ustaz yang telah bertanya dan mengingatkan kita. Semoga kita semuanya tidak menyalahpahami tadi kritik seperti Ustaz Yudin. Yang ingat, yang berbicara tadi adalah Ustaz Yudin yang baca Al-Qurannya lumayan bagus, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu salah. Kecuali mungkin kalau yang mengkritisi adalah yang tidak bisa baca Quran. Jadi kita mengkritisi ini bukan tidak senang kepada hafal Al-Quran, benar-benar bukan. Demi Allah kita bukan tidak senang kepada Al-Quran. Kita senang, tetapi jangan berhenti di situ saja. Negara ini, masyarakat ini, manusia secara keseluruhan perlu diurus dengan berbagai macam keterampilan dan sisi-sisi pengetahuan yang lain. Sehingga kita butuh semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Para jamaah semua.